Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan bersama kajian Majelis Ta'lim Al-Fath guys, dan juga tergabung dalam link YouTube Abdurrahman Hani Official. Sebagaimana poster yang sudah beredar, bahwasanya tema kita kali ini yaitu berat badan ideal dengan konsep panas dingin. Berat badan ideal dengan konsep panas dingin. Sebagaimana dalam kajian yang berulang, kajian yang sering kami sampaikan, di antaranya dari pola makan, rahasia pola makan dan adab makan di balik yang diajarkan Nabi SAW, yaitu pola makan yang Masya Allah ada rahasia konsep panas dingin. Dan BB ideal dengan konsep panas dingin ini termasuk cara yang mujarrab, yang sudah teruji coba, dan banyak sekali dari saudara-saudara kami ya fillah walillah, baik dari kalangan ikhwan, dari kalangan akhwat, yang mereka merasakan nikmat dari pola makan dengan konsep panas dingin. Hal ini sebenarnya para ulama kedokteran klasik mengambil konsep makan sehat terkadang dari ayat, dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang dari hadis. Nah, ada di antaranya hadis yang sahih, ada yang tidak sahih. Nah, ada sebagiannya walaupun hadis tidak sahih, ternyata makna memberikan kenyataan bahwasanya hal tersebut teruji coba. Nah, ilmu kesehatan membenarkan, walaupun yaitu ilmu tentang dalil tidak ada yang sahih. Terkait dengan masalah dunia kesehatan adalah perkara yang luas, perkara yang kadang tidak membutuhkan dalil khusus ataupun dalil, dan itu sah-sah saja selama tidak terkandung unsur kesyirikan. Tatkala Nabi SAW pernah ditanya tentang perkara dunia, Nabi SAW menjawab para sahabat, antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih paham terhadap urusan dunia kalian, termasuk dalam hal ini dunia kesehatan. Nah, dan sebenarnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ayat yang perlu kita tadabburi makna dari ayat tersebut. Nah, sebagian manusia terlewat membaca Al-Quran begitu saja, tetapi mereka tidak mentadabburi makna dari ayat ini. Apalagi ada sebagian ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kesehatan. Ya, contoh, umat Islam ini diajarkan sebenarnya makan dan pola makan yang baik. Coba firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kebiasaan para ulama menyebutkan satu dalil untuk ditadabburi dimulai dengan Al-Quran. Setelah itu dimulai dengan hadis, baru ucapan-ucapan para sahabat, ya, baru ulama-ulama yang setelahnya. Ini adalah metodologi orang-orang di masa silam berdakwah, mengagungkan Al-Quran, didahului Al-Quran kemudian As-Sunnah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang kafir, mereka merasakan nikmatnya hidup, merasakan nikmatnya makan, sebagaimana mereka makan
Ya, seperti kondisi apa? Kama ta'kulul an'am. Seperti kondisi hewan makan. Maklum bahwasanya hewan tidak punya akal. Hewan punya nafsu. Ya Allah ciptakan nafsu, tidak punya akal. Adapun para malaikat, Allah ciptakan akal tanpa diciptakan nafsu. Adapun manusia dan jin, Allah ciptakan akal dan nafsu. Barang siapa dari kalangan manusia ini yang mereka mengedepankan akalnya daripada nafsunya, maka mereka seperti golongan para malaikat. Dan sebaliknya orang yang mengedepankan nafsunya atas akalnya, maka mereka seperti bahaim, seperti hewan. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bukan ucapan kami hanya menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang-orang non-muslim yang baper, nggak perlu baper kepada yang menyampaikan. Ini langsung Allah yang menciptakan manusia. Muslimnya, kafirnya, taatnya, maksiatnya. Nah, jinnya juga manusianya. Jin yang taat juga setannya. Allah yang menciptakan kita semua. Dan ini Allah yang menyampaikan pesan. Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Dan mereka orang-orang kafir, mereka merasakan nikmatnya hidup. Ya, hidup mereka rasakan nikmatnya, nggak ada ibadah, ya, atau ibadah ala-ala mereka, bukan seperti yang dibawa oleh Rasulullah sebagai penutup para nabi. Ya, mereka berzina, mereka makan bebas, halal, haram, karena bagi mereka nggak haram, nggak diharamkan babi dan lain sebagainya, nggak diharamkan bagi mereka. Sedangkan Islam mengharamkan. Mereka saling menzalimi antara mereka. Nah, mereka merasakan nikmatnya hidup. Wa yaqulun, dan mereka itu makannya mereka juga apa? Kama ta'kulul an'am. Seperti binatang ternak makan. Artinya apa? Dengan nafsu, dengan syahwat, ya, mereka makan. Hewan kalau makan, seperti sapi kalau makan, dia makan terus. Kenyang pun masih makan. Nah, Islam tidak seperti demikian. Ya. Kita kalau makan terus, makan berlebihan, intake, input terlalu banyak, output sedikit, tentunya apa? Akan banyak yang tersimpan di dalam tubuh kita. Dari materi-materi hasil makanan yang kita makan. Ya, al-madah, al-khaltah, ar-radi'ah. Yang kemudian unsur tadi menjadikan campuran yang berbahaya bagi tubuh kita. Dalam bahasa modernnya sekarang, kolesterol, asam urat, kencing manis, kemudian purin, asam laktat, ya, dan lain sebagainya dari campuran makanan yang akhirnya menjadi apa? Kata Ibnu Qayyim, kalau makanan-makanan ini numpuk di dalam tubuh, tidak dikeluarkan, dan yang masuk semakin banyak, minim yang dikeluarkan, ya, maka apa yang terjadi? Yastahilu ila madatis summiyah. Akan menjadi apa? Berubah menjadi madatis summiyah. Akan berubah menjadi racun. Yang makanan tadi difermentasi di dalam usus, yang rata-rata makanan tadi yang terkumpul dalam usus sifatnya panas, dan sesuatu yang panas ini mudah difermentasi, saat itulah akan menjadi apa? Madah summiyah. Ya, zat yang beracun. Wah, ini dari Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan. Makanya kita kalau makan jangan kayak binatang. Ada aturannya, kita ini makan ada aturannya. Ya, jangan dibilang ini makanan sehat, halal, nggak bikin penyakit. Ada aturannya. Bukan seperti demikian ya ibadallah. Nah, ini bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berikutnya, yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, bahwasanya ayat yang akan kita sebutkan ini ada padanya separuh dari ilmu kedokteran. Separuh ilmu kedokteran kaidahnya ada di sini. Yaitu Allah berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan makan dan minumlah kalian, janganlah berlebihan. Ya, jangan ekstrem berlebihan. Karena Allah enggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Berlebihan imam makannya yang berlebihan, atau berlebihan ingin menjaga dirinya takut gemuk, takut penyakit, dan takut berlebihan, dia ekstrem kiri, berlebihan ekstrem kiri, akhirnya nggak makan sama sekali. Ini juga berlebihan, ya, sama sekali nggak mau makan, ya.
Dia menganggap ini adalah ibadah. Dia menganggap ini adalah zuhud. Ini salah, ekstrem kiri. Berlebihan, ekstrem kiri sehingga nggak mau makan, bahkan menyerumuskan dirinya pada penyakit. Naam. Gerakan tutup mulut, GTM. Fa subhanallah, yang sebaliknya berlebihan ekstrem kanan. Makannya berlebihan. Makan berlebihan yang ekstrem kanan. Siapa mereka? Ya, ini makannya berlebihan, jumlahnya, kuantitasnya berlebihan. Ya. Kemudian jenis kombinasi satu sifat berlebihan. Panas ketemu panas, terus menerus berulang-ulang. Dalam durasi yang lama, terus menerus. Akhirnya tubuh akan bersifat panas. Ya, tubuh akan bersifat panas. Sebaliknya, dingin ketemu dingin terus dikonsumsi. Tubuh akhirnya akan bersifat dingin. Ya, ini perlu diperhatikan. Subhanallah, berlebih-lebihan juga dari sisi apa? Interval yang terlalu pendek dan sering. Makan sedikit tapi sering. Termasuk ngemil. Ini berlebih-lebihan. Ngemil wajar, halal. Tapi ingat, jangan berlebih-lebihan. Imma jumlahnya, imma keseringannya. Subhanallah. Tubuh kita ketika banyak makan, sebenarnya bukan tambah sehat, tapi tambah sakit. Nah, dalam urusan makan saja, urusan dunia, kita juga jangan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Apalagi urusan agama. Nabi SAW saja mengajarkan, sebagaimana diajarkan Nabi bahwasanya makannya Nabi itu makan 3 jari. Antara ekstrem kanan, makan pakai 5 jari, seperti kebiasaan orang tamak dan rakus. Antara ekstrem kiri, seperti 1 jari, 2 jari, seperti kebiasaan para raja dan orang-orang yang sombong. Dan ini Nabi makan 3 jari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh dibantu dengan jari yang satunya ini, jari manis. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi suka dengan di tengah-tengah, nggak berlebihan. Berlebihan baik ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Nah, makanya disebutkan wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan minumlah kalian dan jangan berlebihan, baik lebihan ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Allah nggak suka yang demikian. Allah nggak suka. Wah, ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Wah, ini ayat yang ada padanya separuh dari ilmu kedokteran ada di sini, kata Imam As-Suyuti. Karena 90% penyebab penyakit adalah makanan. Maka obatilah penyakit-penyakit itu dengan makanan juga. Termasuk kasus mandul, obatnya pakai makanan. Nah, kasus darah tinggi, makanan. Kencing manis, makanan. Sakit mah, GERD, makanan. Nah, wah ini rahmatullah. Dan kegemukan, kekurusan juga makanan. Dan wakulu wasyarbu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin merupakan kaidah. Karena 90% penyebab penyakit adalah makanan. Nah, maka jadikan makanan Anda sebagai obat. Jangan jadikan makanan Anda sebagai sumber penyakit. Jadikan makanan sebagai obat. Kalau Anda menjadikan makanan sebagai sumber penyakit, maka ada saatnya Anda akan menjadikan obat-obat di apotik sebagai menu makanan wajib Anda yang harus Anda konsumsi setiap saat. Rahimakumullah jami'an. Wah, ini perlu disadari. Wa kulu wa syarabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka dengan yang berlebih-lebihan. Nah, wa juga demikian Hippocrates, bapak kedokteran klasik, juga mengatakan, ya, jadikan makanan kamu sebagai obat. Dia juga mengatakan, you are what you eat. Apa yang kau makan, ya dirimu seperti apa yang kau makan. Termasuk tubuh kita gemuk kurus tergantung makanan kita. Tergantung seperti darah kita ketika difasdu, donor darah, dibekam, kental apa enggaknya, ya jorok apa enggaknya darah, tergantung apa yang kita makan. Nah, penyakit yang muncul juga demikian. Jika sering konsumsi panas ketemu panas, ya muncullah penyakit yang sifatnya panas. Ini konsep. Ya, juga dokter klasik Arab Al-Harith bin Kaldah juga demikian mengatakan, wa kanatil ma'idatu ra'sudda wa kanatil ma'idatu ra'sudda wal hamyatu ra'sudda wa awidu al-jism ma'tad. Dan adalah perut sarangnya penyakit dan menjaga pola makan adalah inti dari pengobatan. Dan kembalikan tubuh pada kondisi semula. Kalau Anda kebanyakan panas ketemu panas, timbullah penyakit panas. Ya. Ini adalah penyakit. Sarangnya ada di perut. Ya. Dan sebaik-baik pengobatan adalah
dengan mengobati dengan pola makan. Kalau sudah panas ketemu panas, timbul penyakit panas, pola makannya adalah kurangnya makanan panas-panas dan kasih herbal, makanan, minuman yang sifatnya dingin. Jadinya apa? Wa'awidu al-jism ma'tad. Maka kembalilah tubuh pada kondisi semula. Sehat al-afiyah. Yang mana nanti akan ditanya, ya, tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im, dan nanti akan ditanya pada hari itu, yaumul qiyamah, tentang kenikmatan. Termasuk salah satunya apa? Nikmat sehat. Ya, juga dalam hadis disebutkan awwalu ma yus'alu anhu al-'abd. Pertama kali di antaranya yang ditanya hamba, ya, kepada hamba di yaumul qiyamah adalah alam nusihha laka jismak. Bukankah telah kuberi pada tubuh kamu itu kesehatan? Wa nurwika minal ma'il barid. Dan telah kuberikan kepada kalian air yang mendinginkan lagi menyegarkan. Oh, ini ajib. Asalnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita sakit apa? Karena makanan kita. Itu konsep. Begitu pula dalam kitab Huang Di Neijing, ya, 3.500 tahun atau 2.500 tahun sebelum Masehi, ya, kedokteran Cina ini menyebutkan, dalam buku tersebut disebutkan, apapun penyakit yang sulit diobati ternyata kembalinya kepada pola makan. Nah, sekali lagi apa? Ayat ini ada padanya kaidah konsep pengobatan. Nah, kemudian rahmatullah juga disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Abasa ayat yang ke 24, Allah berfirman, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaknya manusia melihat makanan yang dia makan. Ya, lihat makanan yang dimakan, tadabburi. Makanan tersebut halal, apa haram. Makanan tersebut bikin sehat atau bikin sakit. Makanan tersebut merupakan pantangan bagi dia. Makanan tersebut, kebiasaan makan cocok konsumsi di jam berapa. Nah, makanan tersebut, ya, merupakan kombinasi yang pas apa enggak, atau merupakan kombinasi yang enggak pas sehingga kalau dijadikan rutinitas akan menimbulkan penyakit apa tidak. Nah, ini rahmatullah, dia juga mikir makanan ini sebagai obat apa enggak. Itu perlu ditadabburi. Ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, BB ideal tergantung dari diri kita. Ya, gemuk, kurus, sehat, sakit juga tergantung dari kita, bagaimana kita mengambil sebab. Ya, kita yang mengambil sebab. Nah, kemudian ada pun dari hadis Nabi SAW. Dari hadis Nabi SAW yang begitu banyak. Dari ayat juga demikian, dan menunjukkan sesuatu yang di dalam Al-Quran kadang disebutkan, yaitu apa? Preventif, penjaga diri kita dari penyakit. Ya, ketika ditanyakan tentang darah haid, kemudian Allah berfirman, kul huwa adzan. Katakan darah haid itu adalah kotoran, najis, ya, terkandung padanya penyakit. Makanya nggak boleh. Ya, Islam tidak mengajarkan seorang suami mendatangi istrinya lagi haid ataupun nifas. Ini ada tindakan preventif. Ya. Lain halnya dengan Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi terkait wanita haid, mereka meyakini wanita haid itu najis untuk disentuh dan lebih-lebih haram untuk didatangi, dijimai, disetubui. Nah, jadi menempel kulitnya antara suami istri bagi mereka najis, bagi orang Yahudi. Nah, kemudian ada pun orang Nasara, wanita haid dan nifas tidaklah najis, bahkan boleh didatangi. Nah, adapun Islam tidak demikian mengajarkan. Wanita haid dan nifas tidaklah najis, boleh disentuh, tapi tidak boleh didatangi dari kemaluannya ataupun lubang duburnya. Nah, nasallahu afiyah, akramakumullah, ini Islam, indahnya Islam. Mengajarkan di antaranya apa? Tindakan preventif biar tidak terjatuh dalam penyakit. Itu hanya contoh saja. Kemudian dalam hadis Nabi SAW begitu banyak. Hadis Nabi SAW di antara terkait dengan BB ideal, ya, Nabi ada hal-hal yang perlu kita kupas. Hadis ini pasti ada maunya. Hadis ini pasti ada hikmahnya. Sekali lagi, kita beribadah bukan untuk mencari hikmah. Kita beribadah murni karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah yang mengajarkan tuntunan ibadah. Adapun terkait kehidupan Nabi SAW dari perkara dunia, itu bukanlah ibadah. Tetapi kalau kita cinta, senang dengan apa yang Nabi senangi, maka bisa menjadi sunnah jibiliyah. Dicatat nilai pahala sunnah tersendiri.
Misalkan kita senang menggunakan pakaian jubah, seperti kebiasaan orang Arab pakai jubah, Nabi pakai jubah. Ya, kita sekali-kali berambut panjang sebahu, karena mereka orang Arab dulu suka berambut panjang, dan Nabi juga suka. Asalnya bukan bagian dari sunnah, menggunakan jubah, menggunakan surban imamah, menjadikan rambut panjang. Asal hukumnya bukan sunnah. Itu kebiasaan orang-orang Arab. Tapi tatkala kita mencinta apa yang Nabi cinta, apa yang Nabi gemari, maka mendapat nilai pahala. Begitu pula urusan makan. Urusan makan seperti dilihat Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar, Nabi SAW sangat senang dengan labu kuning dan lahmul qadid. Labu kuning, pumpkin, ya, atau waluh, ya, dan daging dendeng. Daging dendeng sifatnya panas, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dan labu kuning sifatnya dingin. Ketika Anas bin Malik, ya, dan Abdullah bin Umar melihat Nabi suka dengan labu kuning, ya, dan tidak menyisakan sedikit pun, sampai labu kuning yang ada itu dibersihkan sama Nabi dengan tangannya, kemudian dijilatin, gak disisakan. Kata Anas bin Malik, setelah itu aku tidak pernah, dan Abdullah bin Umar, setelah itu aku tidak pernah menyisakan labu kuning. Ya, kenapa demikian? Karena mereka suka dengan apa yang Nabi suka. Nah, dan kemudian kedokteran Arab klasik melihat apa yang Nabi suka, diteliti apa sih hikmahnya, dan itu bukan perkara yang terlarang, sah-sah saja, bahkan bisa menghayati ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya, ternyata ada konsep sehat. Pengobatan melalui makanan, pencegahan penyakit melalui makanan. Nah, subhanallah, ya, ini mereka meniru apa yang Nabi suka tanpa diperintah oleh Nabi, tanpa disuruh oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka suka begitu saja. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Alhasil konsep di sini adalah yang berikutnya, ya. Berikutnya adalah diantaranya untuk menjadikan bibi ideal. Soal yang tadi disebutkan konsep-konsep dari ayat, ya. Makanya kita jangan seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, seperti makannya hewan, jangan. Nah, kita ini ada aturan. Bahkan urusan dunia saja, Masya Allah. Ini kalau kita praktekkan, kita aplikasikan, Masya Allah, ajaib. Nah, di antaranya untuk bibi ideal, terkait bibi ideal, di antaranya Ibnu Qayyim menjadikan bahan tadabbur dari surat Yasin ayat 36. Yaitu apa? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Juga dalam surat Al-Baqarah yang menunjukkan di situ ada indikasi, diantaranya isyarat berpasang-pasangan. Nah, juga dari firman Allah yang lainnya, Ibnu Qayyim menjadikan bahan tadabbur diantaranya firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada penyakit sifatnya dingin, dihancurin dengan panas. Dingin lembab dihancurin dengan panas kering. Itu contoh. Nah, kalau ada makanan sifatnya panas, disandingkan dengan makanan yang sifatnya dingin untuk menjadikan tubuh yang seimbang. Ya, wah ini rahasia. Nah, kemudian adapun dalam hadis Nabi SAW, hadis yang satu-satunya hadis yang dengan hadis ini kami jadikan buku ini, ya, satu buku, satu hadis ini saja, ya, sehingga kami terinspirasi untuk membuat buku dengan tema yang sudah beredar. Buku ini alhamdulillah di pasaran, La tai'as syifa'uka qarib. Jangan putus asa, kesembuhan kamu sudah dekat. Ternyata dengan konsep makanan ini, banyak penyakit diantaranya yang Allah sembuhkan melalui perantara pola makan ini. Dari penyakit ringannya, ketumbe, kaki pecah-pecah, keputihan bagi kaum wanita. Nah, hingga kasus beratnya seperti kanker, dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah sembuhkan. Nah, ini rahimanallah jami'an. Satu hadis ini adalah diantaranya hadis yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala Nabi SAW sedang makan semangka dan kurma rutab, Nabi berkata di hadapan Aisyah, "Nadfa'u harra hadza bi bardi hadza wa burda hadza bi harri hadza." Kami netralkan, kami pasangkan panasnya ini dengan dinginnya yang ini. Panasnya kurma dengan dinginnya semangka dan sebaliknya. Nah, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, sampai Abu Daud membuat judul bab al-jam' bainal launaini
fil akli. Ya. Bab mengumpulkan dua sifat makanan. Ya, bab mengumpulkan dua sifat dalam makanan. Dua sifat di sini ya termasuk di antaranya contohnya panas dan dingin. Termasuk di antaranya juga makanan yang lunak digabung dengan makanan yang keras. Nah, ini adalah konsep. Juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang Nabi SAW bersabda yaitu siapa? Abdullah bin Ja'far melihat Nabi, kata beliau, ra'aitu Nabiyya SAW ya'kulu al-kitha birrutab. Aku melihat Nabi SAW ya makan apa? Makan al-kitha, timun, birrutab, dengan kurma basah. Dengan kurma basah. Nah, atau kurma rutab. Nah, wah ini juga konsep ya. Juga datang dalam hadis yang lainnya riwayat Ibnu Majah disahihkan Syekh Al-Albani rahimallah, disebutkan dalam kisahnya uminya Aisyah Ummu Ruman yang membuat adonan untuk diniatkan adonan ini untuk membuat tubuh Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lebih berisi, yang dia menikah dengan Nabi di usia 9 tahun yang badannya sangat kurus waktu itu, berharap adonan ini bisa menjadikan tubuh putrinya berisi, ya. Dan kebiasaan kaum laki-laki tidak suka dengan wanita yang kurus ataupun terlalu gemuk. Nah, ini resep yang dibuatkan ibunya Aisyah radhiyallahu anha ternyata tidak bermanfaat. Nah, tidak lama kemudian Aisyah ternyata badannya berisi. Kemudian ditanyai oleh ibunya, "Madza akalti ya Aisyah?" Apa yang kau makan wahai Aisyah? Nah, kata Aisyah, "Akaltu mimma akala bihin Nabi." Aku makan sebagaimana yang Nabi makan. Waktu itu Nabi sering makan timun dan kurma rutab. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fa asmantu bi ahsanis saman." Kemudian aku menjadi wanita yang dengan berat badan ideal. Inilah judul yang kita ambil dari hadis ini. Berat badan ideal dengan konsep panas dingin. Subhanallah, ya. Bagaimana dengan orang yang obes, ya, ke berat badan terlalu berlebih? Sama. Orang yang berat badan tidak ideal atau kurus naik ke ideal. Orang yang gemuk turun ke ideal. Ini rahasianya. Ternyata panas dingin ini untuk apa? Menyeimbangkan kondisi tubuh kita. Untuk menyeimbangkan kondisi tubuh kita. Nah, ini hadis sahih. Hadis sahih. Bukan berarti berdalil gajah nggak pernah makan protein hewani, hanya makan sayuran bisa gemuk. Ya. Yang satunya berdalil ya macan, harimau, singa tidak pernah makan sayuran, makan daging saja juga jarang sakit. Nah, bukan demikian. Kita bukanlah hewan, ya, dan kita perlu kombinasi antara panas dan dingin untuk menjadikan tubuh kita selalu dalam kondisi normal, sehat walafiat. Ini rahmatullah konsep yang kemudian Imam Bukhari membuat judul pula. Judul yang dibawakan oleh Imam Bukhari, ya, bab al-jama' bainal launaini fil akli bimarrah. Ini lebih spesifik lagi. Bab menggabungkan dua sifat makanan, ya, menggabungkan dua sifat makanan sekaligus. Di sini Imam Bukhari menyimpulkan bahwasanya mengkombinasi makanan sifat panas dan dingin itu jangan dikasih jarak. Misalkan sekarang makan kurma rutab, setengah jam kemudian, 1 jam kemudian makan semangka. Bukan, tapi sekaligus, bebarengan. Nah, ini konsep. Ngapain sih Imam Bukhari bicara konsep makanan panas dingin? Ternyata para ulama sudah bahas, kita saja mungkin aneh. Ini ajaran apa lagi ini? Panas dingin. Ternyata mereka membahas. Ulama tafsir juga demikian, seperti Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan, ya, disebutkan di antaranya, ya, minuman penghuni surga, ya, disebutkan di antaranya mizajuhu kafuro. Kemudian dalam ayat yang lainnya zanjabila disebutkan kafuro itu sifatnya dingin dari pohon kafur. Kalau orang sekarang bilangnya kafur barus. Sebenarnya itu bahan kimia, ya, bikinan. Tapi yang asli adalah sebenarnya pohon kafur. Sifatnya dingin. Dan zanjabil sifatnya panas. Ibnu Katsir juga menjelaskan, ulama tafsir paham ada panas ada dingin. Nah, juga demikian, ya. Setelah Imam Bukhari, ya, ada Abu Daud, ada Tirmidzi, Ibnu Majah,
dan mereka membuat judul, dan ini adalah thariqah, usul metodologi para ulama di zaman silam. Mereka nggak banyak ngomong, mereka hanya menyebutkan qala hadatsana fulan fulan qala nabi, terus demikian. Yang konteks isi hadisnya hampir sama, katakan bicara panas dingin, konteksnya sama, baru dibuatlah judul pendek. Dan judul itu adalah conclusion, ya, adalah saripati yang ingin disampaikan si penulis. Katakan Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Muslim. Judul itu adalah isi dari apa yang dimaukan hadis ini. Dan Imam Bukhari membuat judul bab mengumpulkan 2 sifat makanan sekaligus. Nah, ini ulama-ulama sekitar antara kurun 100 sampai 200-an Hijriah. Kemudian ulama pada tahun 700 Hijriah seperti Ibnu Qayyim dan Ibnu Muflih membuat judul yang lebih spesial lagi. Yang kemudian kami semakin yakin, semakin mantap, ini harus dibukukan nih. Kenapa? Karena jarang kaum muslimin yang menguak apa rahasia dari konsep yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama di masa silam. Ulama di masa silam menulis hal ini untuk apa? Agar sampai kepada di zaman orang-orang di zaman kita. Umat yang ada sekarang. Kalau kita nggak kupas, siapa akan kupas? Nah, ini rahimahumullah. Kemudian Ibnu Muflih membuat judul apa? Judul yang dibuat oleh Ibnu Muflih, Faslun fil ilaji wa hifdhis sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdih. Bab mengobati penyakit kuratif dan menjaga kesehatan preventif dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Makannya berpasang-pasangan, sifatnya, jenisnya. Ada panas, ada dingin. Nah, dan jangan terlalu bervariasi banyak, cukup 2 ini paling perfect sekali. Paling perfect banget, ya. Nah, kalau nggak bisa panas dan dingin, katakan misalkan nasi kebuli. Nasi panas, daging kambing panas, panas ketemu panas. Nah, minimalnya Anda pakai penetralisir dari panas yang berlebihan tadi, kasih pendinginnya, katakan timun. Ya, katakan contohnya timun. Atau atau salad, ya. Kalau acar ada cukanya. Cuka diantaranya ada yang berpendapat panas. Nah, dari ulama-ulama kedokteran klasik. Maka yang lebih bagus timun atau salad, sayur salad. Wah, ini cakep sekali, ya. Makanya kalau sudah ada nasi, ada kambing, jangan terlalu banyak. Nasinya mungkin sedikit, kambingnya lebih mending dibanyakin, tapi ada pendinginnya. Tapi yang paling perfect adalah cukup panas dan dingin. Nah, subhanallah, sekali lagi ini konsep, ya. Ini konsep. Ibnu Muflih akhirnya menjadikan judul yang lebih spesial lagi. Dan makanan jangan divariasi, ya. Makanan jangan terlalu divariasi. Seperti apa? Protein hewani. Sebagian orang mungkin mereka beranggapan, berasumsi untuk membuat keluarganya sehat, menjadikan menu makanan itu harus komplit, ya. Ada susu, ada ikan, ada kambing, ada ayam, ada telur asin, ada sapi, ya, ada ikan asin, semua lengkap mereka. Ada nasi goreng. Mereka pikir apa? Ini untuk membuat mereka semakin sehat. Salah. Justru ini salah. Makanan jangan terlalu banyak warna-warni. Jangan makanan terlalu banyak, ya, variasi dari protein hewani ataupun lawannya yang terlalu banyak bervariasi. Nah, bahkan subhanallah ajibnya, sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' dari hadis riwayat yaitu Abu Nuaim dalam Hilyah, juga Tabrani, ya, dan yang selainnya dari Abu Umamah Al-Bahili yaitu Sudai bin Ajlan, Nabi bersabda, "Sayakunu rijalun min ummati ya'kuluna alwana at-ta'am." Nanti akan ada umatku, ya, dari umatku yang mereka itu makan warna-warninya terlalu banyak, ya. Warna-warni terlalu banyak. Artinya variasi makanan banyak banget. Ya, ada ini, ada itu, lengkap semua. Mereka pilih makanan halal menyehatkan. Ya, dengan banyak-banyakan makanan. Bukan demikian. Intinya bukan banyak-banyakan sehat itu. Intinya bagaimana Anda mengkombinasi yang tepat. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan siapa sih hakikatnya dokter? Dokter itu mereka yang tahu
Jika makanan ini dikombinasi dengan makanan lawannya akan menjadikan tubuh ini sehat, maka itu dokter. Jika makanan ini dikurangi, dijauhkan dari kombinasi yang benar, maka akan menimbulkan penyakit, maka ini dokter. Ketika makanan ini dan ini digabung menimbulkan penyakit, maka dialah dokter. Itu hakikatnya dokter, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena apa? 90% penyebab penyakit ya makanan. 90% penyebab penyakit ya makanan. Nah, makanya Nabi bersabda, nanti akan muncul dari umatku ini yang mereka itu makan warna-warninya banyak. Bukan berarti warna-warni banyak ini karena sombong, ya, dengan menu yang banyak pengen pamer, bukan. Kenapa? Dari sisi kesehatan mereka melihat. Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih, As-Suyuti, dan yang selainnya melihat, Abdul Hasan Al-Baghdadi dan para ulama ahli kedokteran melihat. Kenapa? Karena variasi makanan yang terlalu banyak akan menyebabkan dia sakit. Sehingga Ibnu Muflih mengatakan bahkan bisa menjadi hukumnya makruh mengkombinasi makanan terlalu banyak warna-warni. Siapa yang mengatakan makruh? Ahlinya. Karena mereka melihat penyebab penyakit 90% makanan. Makanya makanan yang nggak benar ini bisa sakit. Berarti dia menjerumuskan diri dia dalam penyakit. Secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, itu mereka berani mengatakan. Kenapa mengatakan demikian? Karena mereka ahlinya. Saya belum berani mengatakan makruh. Kenapa? Karena subhanallah masih aneh di telinga kaum muslimin. Di telinga juga teman-teman ya senior dai ya, mereka yang tidak menggeluti masalah yang dibahas oleh kedokteran klasik nggak akan berani mengatakan makruh. Tapi Ibnu Muflih berani mengatakan karena ini akan menjerumuskan diri pada penyakit, menjerumuskan diri kepada penyakit. Nah, ini rahimakumullah jami'ah. Ya, ada sebagian memang bukan dari Nabi, tapi ternyata mujarrab. Ini menimbulkan penyakit. Contoh, ketika susu digabung dengan protein hewani. Terkhusus lagi susu dikonsumsi dengan ikan. Kalau dalam teori kita, modern kita disebut dengan 4 sehat 5 sempurna. Ya, menurut mereka ini tidak sempurna. Ya, justru akan menimbulkan penyakit. Protein hewani dengan susu nggak boleh dicampur. Harus dikasih jarak. Protein hewani dengan susu ternyata menyebabkan beberapa kasus penyakit seperti gas berlebihan di dalam tubuh, ya, seperti yaitu baras, penyakit belang, nah, dan lain sebagainya. Juga demikian antara jeruk dengan susu, yang masam dengan susu tidak dianjurin, ya. Kemudian buah dengan susu tidak dianjurin, kemudian protein hewan darat dengan laut tidak dianjurin. Ini bukan dari Nabi tapi dari kedokteran klasik. Kenapa? Akan mengacaukan hormon dalam tubuh kita. Ya, kemudian protein hewani satu dengan yang lainnya digabung jadi satu juga tidak dianjurin. Kemudian ketika masak satu masakan sudah diolah dengan satu olahan, jangan diolah kedua kali. Nah, misalkan ketika sudah merebus telur dengan rebus masluk, ya, bait masluk, ya, telur yang sudah direbus, ya, jangan dijadikan makli. Dijadikan telur, kemudian telur pakai sambal goreng, diolah, digoreng, habis direbus digoreng. Ini juga tidak direkomendasi. Nah, ini teori-teori klasik yang masya Allah ajaib, ya, dan ilmiah sekali dan mujarrab. Juga demikian, Ibnu Qayyim sampai berani mengatakan bukan kebiasaan Nabi makan makanan yang dihangatkan. Sekali lagi, ucapan-ucapan seperti ini butuh dalil. Dan kadang Ibnu Qayyim rahimahullah tidak menyebutkan dalil. Tapi sangat masuk akal. Makanan yang diolah berkali-kali akan menimbulkan bahaya. Nah, seperti contoh kita di zaman kita yang dengan segala kecanggihan teknologi, ada juga penanak nasi elektrik, ya, yang ternyata jika berlama-lama akan menimbulkan makanan tersebut terjadi fermentasi dan kadar gulanya meningkat. Makanya gak heran di zaman kita banyak orang terkena kencing manis. Apalagi setelah makan langsung tidur, kadar gula semakin naik. Sudah naik ketika makan dari penanak nasi elektrik, sudah difermentasi, kemudian langsung kebiasaan buruk lainnya, habis itu langsung tidur. Naik lagi kadar gula dalam darah. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Lantas bagaimana aplikasi untuk menjadi berat badan ideal? Nah, untuk menjadi berat badan ideal, diantaranya perlu kita aplikasikan
konsumsi makanan kita, kombinasi makanan kita ya dengan jadwal-jadwal organ. Nah, ada konsep dari beberapa konsep diantaranya kedokteran Cina, kedokteran Barat, mereka punya konsep beda-beda. Alhasil kita ingin mengambil konsep yang sangat simpel dan sudah mujarab, sudah kami coba sendiri, ya, dan juga teman-teman yang lainnya juga sudah banyak yang mencoba. Pertama, ya, sebagai penutup materi kita itu pada kajian terakhir ini, bagaimana mengaplikasikannya. Nah, adapun makanan sifat panas dan dingin akan kita bahas. Nah, pertama rahimakumullah, Anda lihat ya, di jam 4 pagi sampai jam yaitu 12 siang itu adalah jadwal tubuh kita untuk yaitu menjadikan tubuh ini sibuk dengan detox ya. Tubuh sibuk dengan detoksifikasi. Jam 4 pagi sampai jam 12. Dan aktivitas detox ini adalah aktivitas yang melelahkan bagi organ. Jantung lelah untuk mensupport darah ke organ-organ pencernaan, ke ginjal untuk menyaring filterisasi dari ginjal ini, ya, dan organ-organ yang lainnya. Ginjal sudah, jantung sudah capek, liver juga sudah capek untuk membersihkan racun, empedu, ya, pankreas untuk memecahkan gula, nah, dengan insulinnya, kemudian juga limpa, nah, kemudian juga di antaranya lambung, usus, semua sudah lelah. Ketika di jam-jam yang lelah ini, jangan tambah exhaust-nya mereka, kelelahan mereka dengan apa? Dengan menu makanan yang masuk dalam mulut kita sehingga akan menambah lelah organ tubuh kita. Sehingga terjadilah proses apa? Aging yang begitu cepat. Ya. Penuaan yang lebih cepat. Kenapa? Karena detox yang sudah melelahkan ditambah dengan makanan Anda di pagi hari yang melelahkan, akhirnya apa? Organ cepat tua. Jantung cepat tua, liver cepat tua, ya. Jantung kalau kelelahan akhirnya bisa membengkak, terjadilah dekompensasi kordis dan lain sebagainya. Contoh, liver juga demikian karena kebanyakan gula, ya. Pankreas juga membengkak, ya, untuk memecah apa? Untuk mengeluarkan insulin dan untuk memecah gula. Sehingga lama-lama pankreas menjadi bengkak. Tetapi insulin yang dikeluarkan semakin lemah, semakin sedikit. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka melakukan dekompensasi kelelahan. Yang sudah lelah, jangan ditambah lelah. Nah, begitu pula ginjal, sudah lelah menyaring ginjal. Di pagi hari konsumsi makan minuman instan. Konsumsi makan makanan yang terlalu asin, ya, yang harusnya racun semua dibuang, disaring, gara-gara asin-asin ini, racun tadi diikat di dalam tubuh. Sebagaimana rumus NaCl plus H2O. NaCl asin-asin tadi garam. Banyak makanan yang terlalu asin. H2O yaitu racun yang ingin dibuang. Terkandung dalam tubuh ini. Ya, seperti rumusnya H2O. Kemudian jadinya apa? NaOH plus HCl. Nah, wah ini perlu kita tadabburi. Barakallahu fikum. Terlalu banyak gula, terlalu banyak tepung. Yang mana tepung di dalam usus kita itu tinggal sekitar 3 hari. Setiap hari makan tepung, belum keluar, ditambahi lagi. Terjadilah plak-plak di usus. Wah ini rahimakumullah. Nah, di pagi hari yang sudah exhausted dari organ kita ini, berarti konsepnya apa? Jangan Anda mencari menu makanan yang tambah memperlelah. Berarti apa? Cari menu makanan yang membuat organ semakin diringankan bebannya untuk mencuci racun. Itu konsepnya. Seperti apa? Kebiasaan Nabi kalau sahur, bangun tidur perut kosong. Ketika sahur seringnya apa? Sahur kurma. Makanya Nabi bersabda, ni'mas suhurul mu'min at-tamar. Hadits riwayat Abu Daud. Sebaik-baik makanan menu sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Nah, ketika pagi hari juga demikian. Nabi sudah bersabda, ya, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, man istabaha bi sab'i tamratin, dalam riwayat Ajwa, lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wal sum. Dalam riwayat Imam Bukhari menyendiri ila laili. Ya, barang siapa makan 7 butir kurma, dalam riwayat kurmanya kurma Ajwa, dalam riwayat yang lainnya kurma apa saja bebas. Ulama juga menyebutkan bebas apapun itu kurmanya.
ya, maka uh, tidak akan membahayakan diri dia pada hari itu sihir dan racun. Nah, dalam riwayat ilal lail, sampai malam. Di sini diantaranya yang kita ambil pelajaran racun. Di mana makan pagi cocok dengan jadwal tubuh mencuci racun, mendetoks. Nah, tubuh Anda, ciri-ciri tubuh Anda yang detoks adalah Anda sering pusing, Anda sering sakit mah, sering pilek, ya, sering jantung terasa nyeri, sering kembung, sering sendawa, ya, obesitas, baik sentral perutnya doang atau general keseluruhan tubuh, ya, juga masya Allah sering mengalami gangguan-gangguan seperti apa, gula darah naik, kolesterol naik, asam urat naik, ya, ketiak juga bau, ini pengaruh juga nih. Nah, kemudian banyak ketombean, yang wanita sering keputihan, ini tubuh-tubuh yang perlu dinormalin, ya, perlu didetoks. Nah, subhanallah, ini konsep di pagi hari seperti ini, ya, makan makanan apa yang membantu proses detoks seperti buah. Nah, ketika bayi baru lahir pun ajarkan diantaranya untuk ditahnik bagi orang tuanya atau orang sekitarnya untuk mentahnik bayi yang baru lahir. Itu pun dengan kurma. Gak mentahnik dengan buah apel yang masam, gak mentahnik dengan cabai yang pedas, gak mentahnik dengan brotowali yang pahit, gak mentahnik dengan asam jawa yang rasanya masam banget, tapi mentahnik dengan apa? Dengan kurma yang rasanya manis. Kata Imam Ahmad, kalau gak ada kurma bisa dengan madu. Kalau nggak ada madu bisa dengan tebu, ya, batu sukar. Menunjukkan di Arab dulu ada tebu. Nah, dan orang-orang Arab di masa silam kalau membuat herbal yang pahit campurannya itu tebu, campurannya tebu. Nah selain mereka menggunakan madu, ternyata tebu ternyata jadi favorit untuk campuran herbal untuk menghibur lidah mereka. Wa ini rahimahumullah jami'an. Maka di pagi hari jangan konsumsi makanan yang berat, termasuk walaupun Anda puasa. Ya, termasuk Anda puasa. Ya, nggak perlu Anda puasa konsumsinya makanan yang berat seperti kambing, sapi, onta misalkan di pagi hari, ya apalagi santan-santanan. Apa yang terjadi biasanya? Pagi harinya setelah sholat subuh ngantuk, badan berat. Kenapa? Liver sudah lelah. Di jadwal mencuci racun Anda tambahi tugas lebih berat lagi karena makanan yang Anda masukin. Coba bayangin. Teori yang sangat masuk akal banget. Ya, ini yang orang ekstrim kanan makan banyak, ya. Nah, kalau pas puasa makannya ngeri. Nah, nggak puasa makan pagi juga makan lagi ngeri. Nah, dengan alasan kami kerja berat. Nah, justru tetap akan terjadi apa? Kelelahan. Ya, nggak harus kerja berat Anda makan berat. Anda juga bisa kerja berat tapi konsumsi makanan yang kaya akan kalori. Nah, bukan berarti haram atau makruh makan nasi. Nggak ada yang bilang. Dalam agama nggak ada pengharaman makan pagi nasi kambing, nggak ada. Silahkan. Tapi ilmu kedokteran klasik bagaimana menyebutkan. Nah, yang ekstrem kanan demikian makan pagi sampai 2 kali, coba bayangin. Nah, ada yang sebagian tertipu dengan aktivitas olahraga mereka. Olahraga goes, olahraga masya Allah nge-gym, olahraga jogging, trekking, hiking, tertipu, ya setelah itu langsung makan pagi yang sangat banyak. Ini juga salah. Nah, juga salah. Ya, itu hanya jebakan-jebakan aja ini, ya. Tipuan kita, wah sudah terbakar kalori sekitar 500, sekitar 700, sehingga perlu dimasukin tidak mengapa. Nah, salah. Ketika habis olahraga, justru nggak boleh banyak makan, kata Ibnu Qayyim. Ketika habis olahraga, jangan langsung makan. Jangan langsung minum. Nah, kasih jarak. Begitupun olahraga yang tepat adalah olahraga setelah metabolisme selesai. Ya, makanya sebelum olahraga yang paling baik, kalau pengen metabolisme cepat selesai, pilihan terbaik adalah buah. Yang mana buah hanya dibutuhkan 10 menit, 15 menit. Ajib. Setelah itu Anda olahraga. Kalau Anda makan daging, berat, lemak, butuh 6 jam. Berarti Anda olahraga 6 jam kemudian. Ini teori kedokteran klasik. Ada orang yang ekstrem kiri, ini ekstrem kanan. Makan terlalu banyak di pagi hari. Ada yang ekstrem kiri, siapa mereka? Ekstrem kiri ini mereka makan, ya, mereka meninggalkan makan. Pikir mereka,
badan saya sudah gede, ya, tubuh saya banyak penyakit. Jadi saya kalau pagi nggak usah makan, ya. Sebagian seperti teori kedokteran modern melihat, ya, ketika orang di pagi hari tidak makan, justru itu tidak baik. Kalau puasa lain hal, puasa sudah niat. Niat itu pengaruh dengan pengkondisian tubuh kita semua, ya, organ tubuh kita sudah diniatkan. Ini orang nggak niat puasa dan dia meninggalkan makanan begitu saja. Nah, nggak ada niat sama sekali. Wah, ini diantaranya ada yang menyebutkan, ya, bahwasanya ketika pagi hari yang tubuh itu membutuhkan tenaga untuk mencuci racun, ya, sedangkan dia olahraga, ya, aktivitas berat kerja, tapi nggak mau makan, yang jadi bahaya adalah tubuh mengambil kalori dari protein yang ada di otot, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan kelemahan pada otot dan atrofi otot, ya, ototnya mengecil. Wah, ini coba bayangin. Wah, ini juga konsep, ya. Silakan makan di pagi hari. Kalau Anda nggak niat puasa, ya makan. Kalau niat puasa, termasuk sunnah dari Nabi, sahur, bukan meninggalkan makan, tetap makan, ya. Bahkan ulama menyebutkan termasuk menyelisih sunnah Nabi orang yang sengaja meninggalkan sahur. Kalau nggak sempat sahur kurma saja, nggak sempat minum air, walaupun hanya 1 teguk. Untuk apa? Menjalankan sunnah Nabi SAW. Untuk mendinginkan tubuh yang semalaman itu panas. Didinginkan dengan air. Nah, ini rahimahumullah. Wah, bayangin kurma, kita makan hanya sebentar. Tapi kalorinya, Masya Allah, 3 biji kurma sudah sama dengan kalori 1 piring nasi. Ajib. Nah, 3 biji kurma ini, Masya Allah, vitaminnya sudah full. Disebutkan sebagiannya menyebutkan 2 vitamin aja nggak ada dalam kurma. Dan dia juga bertahan lama. Dari sahur sampai buka, ajib. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Bahkan disebutkan ketika orang sakit, dia banyak makan. Kata Hippocrates, Bapak kedokteran Yunani, pertama kali Bapak yang mendalami kedokteran Yunani, ya, yang bahkan dia ada 200 tahun sebelum Nabi Isa lahir, ya, dia sudah mengatakan, kalau kau berikan orang sakit makanan, artinya dibebasin makannya, sebenarnya kamu memberikan makanan pada penyakit. Nah, makanya Nabi bersabda, yang hadis ini khilaf. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, seperti disebutkan Imam Nawawi, bahkan Imam Al-Bukhari, juga Syekhuna Muqbil rahimahullah mengatakan dhaif, tapi Syekh Albani mensahihkan hadis riwayat Tirmidzi ini menjadi hadis hasan li ghairi. Nah, kalau mengatakan dhaif, ternyata dari ilmu kedokteran, walaupun dhaif, maknanya benar. Memberikan manfaat. Kalau mengatakan sahih, Masya Allah, jangan dicela. Ya, jika hadis ini sahih, Masya Allah. Wah, ini termasuk bimbingan Nabi berarti. Apa itu? La tukrihu mardukum bitta'am wa syarab, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imhum wa yusqihim. Jangan paksa orang sakit untuk makan dan minum. Karena Allah lah yang beri makan dan minum. Nah, ini konsep. Ya, orang sakit jangan dipaksa. Lidah pahitnya, demamnya, dia nggak nafsu makan, itu biritme dalam tubuh. Biar tubuh mengurangi faktor kelembapan yang akan masuk dalam tubuh. Demam, biarkan kelembapan dibakar. Nah, lidah pahit, biar dia nggak nafsu makan. Makannya diperlukan saja. Apalagi makanan yang diperlukan sebagai obat. Jika penyakitnya dingin, maka makanan yang dipilih adalah yang panas-panas. Boleh makan, cuma nggak boleh berlebihan. Nah, jangan difahami kalau gitu mati saja, nggak usah dikasih makan. Bukan, ini kedangkalan. Orang salah paham. Su'udhan dengan, jika hadis ini sahih, su'udhan dengan hadis Nabi SAW. Mencela hadis Nabi SAW. Nah, bagi mereka yang mensahihkan hadis ini seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Nah, ini rahimakumullah jami'an. Nah, subhanallah, dari jam 4 sampai jam 12 itu jadwal detox. Maka Anda bersabar pilih menu makanan yang terus membantu meringankan detox. Sehingga beban organ terkurangi dan saat itu dia sebagai anti-aging yang alami. Anti-aging yang alami, yaitu menunda penuaan. Nah, dan seorang profesor Cina menyebutkan, ya, bahwasanya orang yang makan buah ketika perut kosong, terutama makan di pagi hari, ternyata enzim pada buah ketika bergabung dengan enzim pada mulut kita dari amilase dan yang lainnya, ternyata mengandung antioksidan yang kuat, mendetoks yang begitu kuat, ajib. Nah, semua ilmu masuk, ya, bisa kita gabungkan.
kedokteran Yunan, kedokteran Arab, kedokteran Cina, kedokteran klasik, kedokteran modern. Ternyata apa? Masuk. Ada hal yang bisa digabungkan, ada hal yang kadang nggak bisa digabungkan. Kalau nggak bisa digabungkan, jangan dipaksa digabungkan. Nah, barakallahu fiik. Wah, ini di pagi hari. Itu saja. Minum air putih juga bisa. Antara buah dengan air putih kasih jarak minimalnya 30 menit. Biar buah dihancurin di lambung dengan 5 enzim di lambung. Dari pepsin, HCl, renin dan lain sebagainya, gastrik. Ya, ini semua biarin menghancurkan makanan dulu. Kasih jarak 30 menit baru Anda boleh minum. Ya, termasuk yang lainnya selain buah. Dan pilih buah yang pertama kali, buah yang manis-manis. Jangan ketika perut kosong, ya Anda pilih buah yang masam. Mangga, ananas, ya Anda pilih buah yang pedas misalkan, jangan, ya Anda pilih buah yang pahit misalkan, jangan, tapi pilih yang manis. Nah, juga selain buah bisa sayuran, ya selain sayuran bisa air nabit, rendaman kurma atau yang lainnya. Kemudian Anda harus tahu sifat tubuh Anda, ya. Kemudian juga Anda bisa minum air putih. Semua ini membantu proses detox. Bahkan disebutkan Syekh Albani rahimahullah dahulu pernah mengalami sakit seperti kolik abdomen atau kolange, yaitu perut dan lambung sangat sakit. Berobat ke dokter sekian lama tidak kunjung sembuh. Syekh Albani ketika ittala'a ala ba'dhil kutub, ya, melihat sebagian kitab yang dia baca, ternyata pas ketemu faedah ketika sakit perut seperti ini, hendaknya dia tidak konsumsi makanan, hanya minum air putih. Hanya minum air putih dan dilakukan selama 40 hari. Dilakukan oleh Syekh Albani, 40 hari hanya minum air putih. Nah, ini untuk mendetoks, membersihkan. Dan dengan izin Allah, penyakit yang dia rasakan sembuh total. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, ini cara, termasuk berat badan turun, keseimbangan tubuh juga Masya Allah. Yang tadinya kebanyakan makanan, yang makanan ini banyak menimbulkan masalah kesehatan, dibersihkan dengan hanya minum air putih. Ajib. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Kemudian di siang hari, jam 12 sampai jam 8 malam adalah tubuh siap untuk mengkonsumsi makanan yang berat. Cerna berat. Ya. Jam 12 sampai jam 8 malam. Ini adalah jam di mana orang makan siang dan makan malam. Makan siang terbaik kalau menurut kedokteran Cina adalah jam 1 di jadwalnya lambung. Nah, demikian makan malam. Adapun makan malam bisa antara maghrib dan isya, ya, bisa sebelum maghrib. Nah, disebutkan dalam riwayat yang sahih, sebagian sahabat mereka biasa makan sebelum maghrib, makan malamnya. Nah, adapun berapa kali sehari Nabi makan itu butuh dalil khusus, ya. Jam berapa saja butuh dalil khusus. Nah, makan siang dan malam ini bisa dipindah-pindah. Menu siang, menu malam sudah Anda tetapkan. Besoknya bisa dipindah. Malam bisa dipindah siang, menu siang pindah ke malam. Contoh, Anda misalkan hari ini, siang ini pengen makan nasi. Nasi sifatnya panas. Anda pilih protein hewani yang sifatnya dingin, seperti ikan segar, bukan ikan asin. Ikan asin sifatnya panas. Mau daratnya, mau lautnya. Nah, ini contoh panas dingin. Tapi tetap Anda tambahi sayuran. Nah, kemudian malam Anda pengen makan misalkan sate kambing. Silakan makan sate kambing sifatnya panas, cuma dengan timun atau labu kuning atau sayur salad, ya. Itu contoh saja, tanpa nasi. Ini juga termasuk panas dingin. Dan kadang bisa diputar. Yang ini di atas untuk zuhur, makan siang, yang ini di bawah untuk makan malam. Itu hanya contoh. Silakan yang lainnya didekatkan. Konsep, ya, semua protein hewani rata-rata sifatnya panas, kecuali yang disebutkan Ibnu Qayyim yaitu ikan segar, bukan ikan asin. Ikan segar sifatnya dingin, ikan asin sifatnya panas. Dan kalau kita lihat dari gejala, ikan di sini ya ikan semacam ikan tuna, ya, semacam ikan kembung, ini kategori ikan. Kalau kita lihat dari dampak atau efek samping, ada beberapa ikan yang ternyata menimbulkan penyakit panas. Seperti apa? Seperti udang, kepiting, lobster, ya, cumi-cumi. Nah, kalau kita lihat ternyata mereka yang berdampak asam urat ikut naik. Nah, di antara sebabnya adalah ikan-ikan yang kita sebutkan tadi. Nah, adapun sapi
dewasa sifatnya dingin, dan sapi yang masih kecil sifatnya panas. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun telur, kuning telur sifatnya panas, putihnya sifatnya dingin. Nah, itu rincian. Yang lainnya sifatnya panas, bebek panas, ayam panas, kuda panas, ya, kelinci panas. Nah, onta juga panas. Barakallahu fikum. Adapun kambing yang aman untuk orang yang tipe panas atau punya penyakit panas, kalau merindukan kambing, pilih kambing yang masih menyusui atau balibul. Ya. Sifatnya disebutkan Ibnu Qayyim lebih mu'tadil, baru sedikit ke arah panas. Yaitu tengah-tengah, sedikit ke arah panas. Jadi lebih mending, lebih aman bagi mereka yang merindukan kambing tapi punya kasus seperti darah tinggi sifat panas. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mayoritas sayuran sifatnya dingin, kecuali sayuran yang gelap, ya, sifatnya panas. Seperti apa? Bayam, kangkung, daun singkong, dan juga termasuk terong. Ini sifatnya panas. Adapun sayuran yang condong hijau-hijau ke arah cerah, maka sifatnya dingin. Nah, sikatnya dingin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari buah-buahan mayoritas sifatnya panas. Mayoritas sifatnya dingin, kecuali yang terlalu manis pekat. Seperti apa? Rambutan manis pekat, kelengkeng manis pekat. Ya, kemudian durian juga demikian. Ya, durian ini panas lembab. Nah, buah nangka juga demikian. Wah, kita juga bisa lihat dari efek sampingnya. Orang makan durian asam urat naik, orang makan durian kolesterolnya naik. Nasallahu afiyah. Itu diantaranya rahimanakumullah. Kemudian buah, sayur, dan rata-rata sesuatu yang bisa difermentasi sebagai faedah, rata-rata sifatnya panas, seperti nasi, singkong, ya. Ini bisa sesuatu yang bisa difermentasi, dan itu rata-rata sifatnya adalah panas, Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahimanakumullah, pada jadwal ini adalah jadwal tubuh siap melakukan cerna berat, ya, cerna berat. Kalau Anda berikutnya ingin ngemil misalkan, ya, ingin ngemil, ya, maka jam ngemil bisa Anda lakukan misalkan di sore hari, biar nggak bosan dengan cara ini. Nah, tentunya apa? Dengan tidak berlebih-lebihan. Berikutnya jam 20 malam sampai jam 4 pagi adalah jadwal tubuh mulai istirahat. Organ istirahat. Ada dibagi menjadi dua organ istirahat. Istirahat sebagian dan istirahat parsial. Ya, istirahat sebagian atau parsial atau istirahat total. Jantung ini istirahatnya hanya sebagian, nggak mungkin istirahat parsial. Kalau jantung istirahat parsial sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jantung kita ini sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia berapa minggu dari kita dicipta. Ya. Baru berapa minggu dicipta, jantung kita ini sudah apa? Sudah ada darah yang dipompa, tapi belum ada ruh. Hanya sebagai sistem peredaran darah ibu dan janin, ya, ada keterkaitan. Nah, baru ada ruh yaitu ketika 4 bulan ketika ruh sudah ditiupkan. Nah, bayangin dari waktu kita sekitar 4 pekan atau lebih, jantung berdenyut sampai detik ini jantung kita nggak pernah istirahat total, hanya istirahat sebagian. Maka jangan perparah kondisi jantung kita dengan makanan dan minuman yang tambah memperlelah kondisi dia, seperti ngopi setiap hari, ya, seperti tubuh harusnya istirahat, dia paksa untuk melek. Wah, ini semua memaksakan diri. Nah, memaksakan diri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jam 20.00 sampai jam 4 itu adalah jadwal istirahat. Maka jadwal ini tidak direkomendasi untuk mengkonsumsi makanan. Kalau kita telaah, memang bukan kebiasaan Nabi setelah sholat malam itu sering kuliner, olahraga atau begadang. Ini termasuk bioritme. Kalau kita ingin mencontoh semua kehidupan Nabi, ajaib. Misalnya akan kita dapati keberkahan, termasuk kesehatan. Nah, 20.00 sampai jam 4 jika lapar, ya, bukan berarti harus konsumsi buah karena buah yang terbaik, bukan. Karena buah tersebut juga nggak di metabolisme kecuali sangat minim sekali, sehingga bakal terjadi pembusukan, ya. Maka ketika malam hari jika terpaksa lapar, terpaksa ingin makan, maka pilihlah yaitu diantaranya air putih, itu paling penting. Itu pun malam jangan terlalu banyak minum air putih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian di malam hari ini juga jika kita memaksakan makanan, maka akan
dipaksa makan terus-menerus, maka akan timbul pembusukan di usus. Sehingga nggak heran pagi harinya bangun lemes, perut kembung, badan meriang, demam. Wah, ini masalah apa? Pencernaan kita. Pembusukan dalam usus kita yang sekian jam kita makan dari misalkan jam 9, jam 10 malam, ternyata nggak diapa-apain kecuali sedikit sekali yang dimetabolisme. Ya, maka ini juga akan memperparah kondisi tubuh seseorang. Ya, jika dipaksakan pingin ya cukup minum air putih. Kalau nggak bisa ya sekali lagi ini bukan haram, bukan makruh, silakan sah-sah saja. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini rahmatullah ya. Bagaimana bikin tubuh ideal? Hanya cara sepertinya singkat ya. Anda tinggal lakukan, tahu sedikit konsep, lakukan, masya Allah ajib. Minimal yang Anda rasakan adalah dampaknya dari ringannya tubuh Anda. Belum lagi penyakit-penyakit yang lainnya akan juga sirna. Fa subhanallah, dengan pola makan ini bukan hanya satu penyakit, masalah dalam tubuh Anda yang ditanganin. Ternyata beberapa kasus yang kami alami dulu pernah sakit mah ada, misalkan BAB hanya sepekan sekali, asam urat, rematik, kemudian tubuh obesitas, kegemukan. Dengan pola makan ini ternyata semua ikut terhandle. Kenapa? Karena ingin mengembalikan keseimbangan dalam tubuh kita. Nah, ini asyiknya demikian. Nah, asyiknya demikian bisa ternyata digunakan untuk berbagai hal. Masalah kesehatan yang ada pada Anda bukan satu masalah, tapi semua masalah yang ada ikut diseimbangkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini rahmatullah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi teori ini sangat simpel, tinggal Anda amalin, mau apa enggak. Nah, mau apa tidak tinggal diamalin. Masya Allah, pertanyaan sangat banyak. Ini ada pertanyaan, ada seseorang yang malamnya tidurnya sering terganggu, kemaluannya sering gatal jika malam hari, dan bukan hanya malam, gatalnya siang jadi gatal. Nah kan sering kali sedang sholat jadi gatal. Ana benar-benar terganggu. Ana pernah ikhtiar minum kusul ini namun tidak rutin. Mohon nasihatnya. Lihat dulu, ya, gatalnya seperti apa, ya, gatalnya seperti apa perlu diperhatikan, dan penyebab-penyebabnya perlu ditanyain yang lainnya. Ya, bisa jadi kemungkinan HB dia terlalu tinggi sehingga sifatnya panas dan menyebabkan gatal. Ya. Bisa jadi karena apa? Kelembapan di sekitar alat kemaluan dia. Nah, seperti jarang ganti pakaian, misalkan pakaian bawah, ya. Atau sebab yang lainnya bisa jadi tubuh dia terlalu panas. Ya, tubuh dia terlalu panas sehingga mana gatal ini menimbulkan apa? Sifat panas. Dan akhirnya sangat senang sekali dengan media tersebut. Ada yang pertanyaan berikutnya, ada kena batuk kering tanpa demam, hidung tersumbat untuk anak usia 8 tahun. Nah, sudah diberi kelapa muda 1 kali, pisang, ada zam-zam. Ya, nggak usah banyak-banyakan herbal. Cukup Anda kasih cuka apel, ya 1 sendok sama madu 1 sendok. Konsumsi pagi sore. Nah, wallahu a'lam bishawab. Syafa'allah. Kemudian ada pertanyaan yang keempat. Buat penderita HD hemodialisis cuci darah yang saat ini HB6, bagaimana konsep makanannya? Anda konsultasikan dengan ahli gizi, karena ada makanan-makanan yang tinggi besi yang nggak boleh dikonsumsi, seperti apa, kurma nggak boleh berlebihan. Nah, tetap HD dan Anda tetap konsumsi kalau bisa jeli gamat. Ya, Anda nggak boleh konsumsi herbal apapun dalam bentuk serbuk. Cukup jeli gamat, nggak usah banyak-banyak. Ya, yang mana jeli gamat itu asin dan sangat cocok dengan selera ginjal yang sifatnya juga asin. Ya, dan konsumsi jeli gamat di situ ada natriumnya. Ya, maka apa? Perlu juga diperiksa setiap hari tensi darahnya karena khawatir tensinya naik. Nah, maka konsumsi jeli gamat tetap juga dipantau tensinya. Jika tensi tinggi tetap konsumsi jeli gamat, tapi apa? Dikasih pengontrol tensinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya,
Cara menurunkan BB tapi tetap sehat. Cara ini yang kita sebutkan tadi, dari pagi, siang, kemudian malam. Konsumsi makanan apa untuk sering masuk angin, perut kembung? Sebenarnya Anda kebanyakan konsumsi panas ketemu panas. Timbullah uap dan gas. Anda sering kembung, ya, gejalanya sering pusing, tenggorokan gatel, ya, sering pilek, sering sakit mata, kemudian sering sendawa, ya, ini satu paket. Uap yang berlebihan yang ada dalam tubuh Anda. Kenapa? Karena pola makan yang Anda lakukan masih belum benar. Bagaimana sifat sayuran yang disiram dengan bumbu kacang seperti bumbu pecel? Ya, kalau sayurannya dingin. Kalau bumbu pecel nih lihat ada cabai dan lain sebagainya sifatnya panas, sudah panas dingin. Nah, kalau makan bumbu pecel ya udah nasinya nggak usah banyak-banyak. Anda pun juga masih boleh tempe tahu, ya, sambil sayurnya ditambahi sayur yang agak cerah juga. Ya, misalkan juga ada timun di situ. Assalamualaikum Ustadz. Ya, bagaimana mengatasi gatal-gatal pada anak usia 15 tahun di bagian kaki belakang kiri? Ya, kemudian juga bagian leher kering. Diagnosa dokter karena alergi. Apakah bisa dengan ikhtiar tibun nabawi? Nah, kering. Seperti ini Anda kompres dengan tumbukan daun bidara. Daun bidara ditumbuk dan dikompresin gitu aja. Dan kurangi susu powder. Susu powder yang Anda berikan, susu sapi itu aslinya fresh kalau segar. Yang fresh segar itu sifatnya dingin. Tapi kalau sudah menjadi powder atau sufor, dia menjadi sifatnya panas. Dan sekarang kalau kita lihat foto yang Anda kirim, ya, yang dikirim oleh panitia, ini adalah menunjukkan bahwa tubuh dia kekeringan, ya, maka banyakin air putih. Kalau terpaksa sufornya dikurangin, airnya lebih banyak, ya. Misalkan biasanya airnya 180 mili, susunya yang tadinya 3 sendok dikurangi menjadi 2 sendok, dan airnya tetap, itu contoh, ya. Kemudian apa? Hindari makan makanan instan yang Anda belikan, hindari makan minuman instan, hindari semua. Ya, akan tambah memperparah kondisi kekeringannya. Nah, usahakan dia suka ngemil-ngemil yang sifatnya dingin. Misalkan bikinkan labu kuning, ya. Kemudian ini gatalnya yang di luar di kulit ini bisa ditumbuk dengan daun bidara yang ditumbuk dan dilumatkan di atasnya, kemudian ditutup kasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, semoga Ustaz dalam lindungan Allah sama-sama. Izin bertanya, di saat usia 40 tahun kami merasa bahwa metabolisme tubuh menghambat dan juga berat badan cepat naik dan sulit turun. Betul. Apakah penyebabnya dan apakah bisa mempraktikkan konsep panas dingin? Penyebabnya karena usia kita. Ya, ada saatnya organ ada usianya, ada saatnya organ menurun. Apalagi ketika masa muda, makanannya kondisinya buruk, jelek, jorok, ya. Saat itu semakin cepat kondisinya menurun, ya. Tetap Anda bisa gunakan konsep panas dingin, ya, dan kemudian konsep panas dingin ini untuk apa? Untuk mengurangi kinerja organ yang selalu kelelahan karena makanan kita. Nah, insya Allah itu saja seperti yang kami sampaikan. Harap dimahami atas segala keterbatasannya. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada kekurangannya dari kesalahan kami, ya, dari kekurangan kami, ya. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.